Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Indah Rosika Apriliani dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muria Kudus, dan saya mahasiswa KKN tematik penanggulangan serta pencegahan dampak COVID-19 dan ketahanan pangan. Jadi kali ini aku berada di desa tempat aku KKN, yaitu Desa Pengkol, dan kali ini aku bersama Kak Adi, salah satu remaja yang ada di Desa Pengkol. Nah, kebetulan Kak Adi ini hobi banget untuk bercocok tanam, dan Kak Adi ini sudah memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam, betul? Iya, benar sekali. Sudah ada tanaman pohon cabai dan satu lagi ada jambu yang masih kecil, dan cabainya ini udah mulai berbuah. Oh gitu. Jadi budidaya yang telah dilakukan ini ada cabai dan juga pohon jambu. Iya. Boleh kita melihat? Oke, boleh. Mari. Oke. Kalau di sini kan dapat sinar matahari dari sore. Oh gitu. Ini cabainya ya? Iya, cabai. Udah mulai berbuah itu. Oh oke. Jadi ini tanamannya ya? Iya, ini tanaman cabai yang udah saya tanam 3 atau 4 bulanan lah sampai bisa berbuah seperti ini. Dan alhamdulillah bisa tumbuh subur seperti ini. Iya, ini buahnya juga sudah lumayan. Iya, udah bisa dipanen sih sebenarnya. Tapi kalau masih nanam sendiri kan kayak sayang gitu sih. Enak biarin terus biar sampai. Iya. Terus kenapa lebih memilih untuk membudidayakan tanaman cabai dan juga jambu? Karena gimana ya, Mbak? Kalau nanam cabai kan lebih mudah gitu sih. Kayak cara penanamannya lebih simpel. Perawatannya juga mudah dia. Terus cepet gitu pertumbuhannya. Jadi tidak perlu memakan banyak waktu dan Iya. lebih simpel begitu. Tempat juga nggak terlalu besar kan lahannya, Mbak. Iya, terus juga kenapa lebih memilih media polybag untuk membudidayakan tanaman? Kan karena saya lebih cari yang murah-murah gitu ya, Mbak. Untuk ini aja saya pakai cabai yang bekas-bekas sudah nggak terpakai gitu. Jambunya juga pakai biji yang udah dimakan, jadi nggak memakan banyak biaya lah. Berarti ini bibit dari cabai dan juga jambu ini memanfaatkan dari sisa makanan yang telah dikonsumsi sebelumnya. Iya, benar sekali. Ini sudah memanfaatkan limbah lah ibaratnya. Oh gitu, iya. Saya juga ada saran bagaimana kalau di samping membudidayakan tanaman cabai dan juga jambu, bagaimana kalau ditambah dengan membudidayakan kangkung. Kangkung. Ya. Bagaimana caranya itu, Mbak? Nah, untuk budidaya kangkung kali ini juga tidak perlu ribet-ribet, yang pasti sederhana dan mudah untuk dilakukan karena kita menggunakan sistem hidroponik. Sistem hidroponik itu yang seperti apa? Jadi sistem hidroponik untuk membudidayakan tanaman kangkung ini nanti tidak perlu memanfaatkan media tanah, jadi hanya memanfaatkan air saja untuk sebagai media budidaya dari kangkung tersebut. Emang bisa kayak kangkung-kangkung yang dijual gitu? Bisa? Iya, tentu saja nanti bisa, dan hasilnya juga akan bagus dan juga tidak kalah segar sama kangkung-kangkung yang dijual di warung-warung maupun pasar-pasar setempat. Ya boleh, Mbak, kalau gitu bisa diajarin. Iya boleh, oke. Oke guys, jadi seperti tema yang akan aku angkat kali ini, yaitu aku akan mengangkat pertanian di mana programnya yaitu membudidayakan tanaman kangkung dengan menggunakan hidroponik. Berikut proses membudidayakan kangkung menggunakan hidroponik. Oke guys, jadi bahan-bahan yang perlu kita siapin untuk membudidayakan
kangkung secara hidroponik, yang pertama itu adalah kita siapkan air. Terus selanjutnya kita siapkan gelas plastik bekas yang udah gak terpakai. Terus juga kita siapin batang kangkung beserta akarnya ya. Terus habis itu juga kita ada raffia atau tali yang gak terpakai. Jadi sederhana sekali ya alat-alatnya yang diperlukan. Lalu bagaimana cara proses pembuatannya? Ya, di samping bahan-bahannya juga sederhana dan mudah untuk ditemukan. Jadi untuk proses pembuatannya ini kita cukup siapkan dulu bekas gelas plastik. Terus habis itu ini kita ambil beberapa aja terserah. Terus kita masukkan ke dalam gelas plastiknya. Nah, setelah itu kita tambahkan air secukupnya saja. Nah, untuk pemberian airnya ini, jadi teman-teman jangan sampai mengenai batang dari kangkung itu sendiri. Kenapa? Karena nanti akan timbul pembusukan. Jadi cukup mengenai akarnya saja. Seperti itu. Silahkan. Oh, jadi cuma seperti ini aja, Mbak, prosesnya? Ya, hanya seperti ini aja. Jadi cukup airnya itu sampai akarnya ini tertutup, jangan sampai ke atas batangnya, karena kalau nanti airnya itu sampai mengenai batangnya, nanti malah batangnya tuh akan busuk. Berarti air ini dibiarin sampai dia tumbuh, nggak perlu ganti-ganti atau kasih pupuk atau gimana gitu? Tidak perlu, dan lebih baik memang dikasih nutrisi, tapi karena kita akan membuatnya lebih sederhana, jadi tidak perlu ditambah nutrisi atau pupuk, itu hanya cukup menggunakan air saja bisa. Berarti ini tinggal dibiarin gitu ya? Yap, betul. Nah, setelah itu untuk mendiamkannya ini, untuk proses pertumbuhannya itu, ini bisa diletakkan di tanah saja dan bisa juga digantung. Tapi kali ini kita akan memanfaatkan pagar dari milik saudara yang ada. Jadi ini nanti akan digantung dengan memanfaatkan bantuan dari tali raffia ini. Jadi nanti kan kelihatannya akan lebih cantik gitu, lebih estetik. Berarti ini selain bisa ditaruh di pagar, bisa juga di tembok ya? Sebagai tambahan hiasan mungkin? Iya, bisa banget seperti itu. Nggak perlu sinar matahari atau lebih baiknya gimana? Lebih bagus kalau ada sinar matahari, karena itu akan membantu proses pertumbuhannya lebih cepat. Tapi kalau nggak kena nggak apa-apa? Nggak kena pun tidak masalah. Masih bisa tetap segar gitu ya? Iya, masih tetap bisa segar. Jadi cara gantunginnya itu gampang banget. Jadi ini kita tinggal kaitin talinya dengan aquanya di pagar yang teman-teman punya. Terus tinggal ditali. Nah, gampang banget kan? Selanjutnya lakuin sama seperti ini. Sejumlah yang akan teman-teman buat atau teman-teman butuhkan. Oke guys, jadi bisa dilihat ini adalah hasil setelah kurang lebih 7 hari saat pertama kita melakukan budidaya kangkung menggunakan hidroponik. Jadi ini udah bisa terlihat ada beberapa batang yang mulai tumbuh daunnya. Lumayan efektif ya, Mbak? Cepat Iya. juga pertumbuhannya. Iya, jadi lumayan efektif dan juga cepat pertumbuhannya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan tambahan nutrisi seperti pupuk begitu, itu pertumbuhannya akan lebih cepat, mungkin sekitar 4 sampai 5 hari itu daunnya sudah mulai tumbuh dengan agak besar gitu.
karena ini kan kita tidak menggunakan bahan tambahan nutrisi, kita hanya menggunakan air aja. Jadi 7 hari ya ada beberapa yang udah tumbuh, ada beberapa yang belum tumbuh. Hasilnya juga nggak kalah sama yang di pasaran juga kok. Ya betul, dan ini akan tetap segar selalu. Oke guys, sekian kegiatan budidaya tanaman kangkung menggunakan teknik hidroponik bersama Kak Adi. Jadi harapan kedepannya apa nih? Ya semoga ini sebagai contoh agar teman sebaya saya atau teman seumuran saya bisa melakukan atau mencontoh kegiatan ini di rumah. Karena ini sebuah kegiatan yang bermanfaat, selain dapat mengisi waktu luang juga dapat ada manfaatnya lah. Kalau tumbuh kan bisa untuk dimakan atau diserah Konsumsi ya. gitu ya. Terima kasih kepada Mbak Indah karena sudah menyarankan dan sudah membagi tipsnya. Kedepannya saya akan lebih mengembangkannya lagi agar lebih banyak supaya bisa dimakan dalam jumlah yang banyak juga. Ya. Baik. Terima kasih juga buat Kak Adi karena sudah berpartisipasi. Oke guys, sekian, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.